5 kesalahan YouTuber pemula yang membuat channelnya mati. Oke teman-teman, pertama tidak konsisten. Nah, bagaimana ketidakkonsistenan merusak visibilitas channel teman-teman? Algoritma YouTube memprioritaskan konten yang membuat pemirsa tetap terlibat dari waktu ke waktu. Bila teman-teman memposting secara konsisten, algoritma dapat mempelajari kapan, berapa hari sekali teman-teman mengupload video pada channelmu. Namun bila jadwal memposting tidak dapat diprediksi, algoritma kesulitan memahami kapan akan memposting video pada channelmu. Oke, pertama, tingkat rekomendasi yang rendah ketika teman-teman tidak konsisten. Salah satu dampak utama dari jadwal upload yang tidak konsisten adalah turunnya tingkat rekomendasi video oleh algoritma YouTube. Algoritma YouTube dirancang untuk mempromosikan konten yang mempertahankan keterlibatan penonton secara konsisten. Jika pola upload kamu tidak jelas atau tidak dapat diprediksi, YouTube akan kesulitan menentukan kapan harus merekomendasikan videomu kepada penonton atau audiens. Nah, yang kedua, video jarang muncul di beranda. Ketika tidak konsisten, video tidak akan muncul di halaman utama YouTube ketika pencarian tidak SEO. Algoritma YouTube dirancang untuk merekomendasikan video berdasarkan kebiasaan penonton. Sehingga pola posting sangat penting. Jika kamu tidak memposting secara teratur, YouTube tidak memiliki cukup data untuk memahami kapan harus mempromosikan video kepada penonton. Berikut beberapa alasan mengapa video dengan jadwal upload yang tidak konsisten kurang sering muncul. Kurangnya pola dapat diprediksi, penurunan interaksi dari audiens, prioritas untuk kreator yang konsisten. Jadi, YouTube ini memprioritaskan pada kreator yang konsisten. Dan yang kedua, tidak menanggapi komentar. Nah, kita ketika tidak menanggapi komentar, di sini saya akan membahas bahaya mengabaikan keterlibatan audiens, berinteraksi dengan audiens, bukan sekedar tindakan yang baik untuk dilakukan, tetapi lebih dari sebuah strategi yang ampuh untuk pertumbuhan channel teman-teman. Komentar, like, dan membalas komentar memainkan peran penting dalam meningkatkan visibilitas kamu di YouTube dan dapat membangun komunitas yang loyal. Jadi subscriber kita akan loyal terhadap kita. Mengabaikan keterlibatan audiens dapat merusak potensi channelmu. Sementara menanggapi pemirsa secara aktif dapat menghasilkan peningkatan jumlah penayangan, subscribe, dan kesuksesan jangka panjang. Oke, kesalahan ketiga, tidak melakukan optimasi. Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan YouTuber pemula adalah gagal mengoptimalkan video mereka di dalam pencarian. YouTube adalah mesin telusur terbesar kedua di dunia. Dan seperti Google, YouTube bergantung pada kata kunci teman-teman. Judul, deskripsi, dan thumbnail. Untuk menentukan video mana yang direkomendasikan, jika kontenmu tidak dioptimasikan, konten tersebut akan menjadi jauh lebih buruk. Oke teman-teman, kita masuk pada kesalahan keempat. Kesalahan berikut atau kesalahan keempat, tidak mempromosikan channel. Nah, ini adalah sebuah kesalahan yang terbesar yang sering dilakukan oleh kreator pemula. Mereka berasumsi bahwa memposting video saja sudah bisa menarik banyak audiens. Meskipun algoritma YouTube berperan besar dalam penemuan atau mempromosikan channel atau video kamu, konten kamu di media sosial secara konsisten sangatlah penting teman-teman. Sehingga teman-teman bisa mempromosikan channel kita di media sosial seperti Facebook, TikTok, Instagram, merupakan salah satu strategi yang benar-benar kita bisa mendapatkan keuntungan di sana, yaitu mempromosikan atau membagikan video kita di media sosial seperti Facebook, TikTok, maupun Instagram sangat-sangatlah menguntungkan teman-teman. Jadi ketika kita melakukan hal itu, kita tidak bergantung hanya kepada YouTube semata, tetapi kita bisa melakukannya di media sosial.
Dan YouTuber-YouTuber besar pun mempunyai awal sebelum mereka menjadi YouTuber besar, mereka selalu memposting itu di media sosial sehingga bisa menambahkan jam penayangan bahkan subscribe di channelmu. Oke, berikut kesalahan kelima, mengabaikan analisis atau umpan balik atau feedback. Nah, banyak YouTuber melakukan kesalahan dengan memposting video tanpa meluangkan waktu untuk menganalisis kinerja daripada konten. Jadi teman-teman, analisis YouTube dan fitur pemirsa atau umpan balik atau feedback dari pemirsa sangatlah penting untuk dianalisa. Pertama, bagaimana YouTube Analytics memberikan wawasan yang berharga. YouTube menyediakan waktu tonton seperti metrik, menunjukkan berapa lama pemirsa menonton, atau retensi audiens atau retensi penonton dalam menonton video kita. Ini memberitahu kita berapa menit rata-rata audiens menonton, sehingga kita bisa menganalisa sejauh mana kualitas daripada konten kita. Mungkin judul, thumbnail, atau deskripsi yang tidak mengandung kata kunci, sehingga video kita tidak banyak yang meliriknya. Nah, yang berikut kita harus memahami preferensi dari audiens. Komentar seringkali mengungkapkan bahwa apa yang dirasakan oleh audiens. Dengan cara membalas komentar audiens, kita secara tidak langsung sudah memberikan perhatian dan seolah-olah kita berada pada posisi mereka. Berkembang di YouTube bukan hanya tentang membuat video yang baik atau video yang menarik, tetapi tentang menghindari kesalahan umum yang dapat menghambat channel kita. Untuk itu, 5 kesalahan tadi yang sudah saya bahas, yaitu memposting tidak konsisten, mengabaikan keterlibatan audiens, kurangnya optimasi atau tidak sama sekali optimasi, tidak mempromosikan channel kamu di media sosial, dan hanya mengandalkan YouTube untuk merekomendasikan, dan yang terakhir, mengabaikan grafik analitik atau feedback atau apapun itu yang menggambarkan bagaimana kualitas video kita terhadap penonton, bagaimana retensi kita, atau demografi, siapa saja yang menonton, umur berapa saja yang menonton. Itu sangat penting teman-teman, sehingga kita bisa membuat video sesuai dengan minat daripada pemirsa atau audiens. Oke teman-teman, itu saja, jangan lupa like dan subscribe. Saya butuh support, butuh dukungan dari teman-teman semua untuk melangkah lebih jauh lagi. Oke, salam dari saya si paling pemula, salam cuan.